Jika negara dunia tidak segera memperkuat kerjasama, terutama mengatasi krisis pangan, energi, semakin sempitnya ruang fiskal negara berkembang dan juga masalah pupuk, maka situasi ekonomi dunia tahun depan akan semakin suram. Tantangan dari sisi geopolitik, rivalitas akan tetap tajam. Kita berharap rivalitas ini tetap dapat dikelola sehingga tidak muncul konflik terbuka atau perang baru. Singkat kata, Indonesia menginginkan agar ASEAN tetap penting dan relevan. To make ASEAN matters. Penting dan relevan ke dalam bagi rakyatnya, penting dan relevan keluar bagi kawasan Indo-Pasifik dan dunia. Bertemu kembali dengan saya, Farida Dewi Maharani, dalam acara FMB Bicara, Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Hari ini kita mau ngebahas soal KTT ASEAN yang kita tahu baru diselenggarakan sekitar bulan Mei lalu di Labuan Bajo, dan Indonesia sangat optimis bahwa ASEAN akan menjadi pusat pertumbuhan dunia. Saya hari ini didampingi oleh Duta Besar dan Wakil Tetap RI untuk ASEAN, Pak Diri Aman. Selamat pagi Pak Diri, apa kabar? Selamat pagi Mbak Dewi, makasih sudah datang. Ya, sama-sama Pak. Nah, ini Indonesia yakin Pak bahwa ASEAN akan menjadi pusat pertumbuhan dunia kelaknya. Bahkan PDB tahun 2021 itu sudah mencapai di angka 3,36 triliun US dollar. Nah, KTT ASEAN sudah berlangsung, sudah dihasilkan draft yang menjadi kesepakatan bersama. Itu sebenarnya apakah sudah apa sih Pak yang dicapai, ya goals-nya Indonesia untuk KTT ASEAN ini seperti apa sih Pak dengan tematik yang diusung saat ini? Ya, jadi Mbak Dewi benar ya, kita sebagai ketua ini kan memimpin ya, bukan saja chairing, tapi memimpin. Jadi kita berupaya dengan tema ASEAN Matters, Epicentrum of Growth itu kita berupaya untuk mencapai maksud dan tujuan kita menjadi ketua ASEAN tahun 2023 ini. Jadi kita harus melihat juga perkembangan dunia ya, perkembangan global, kawasan, di mana pertumbuhan ekonomi itu kan memang tidak setinggi yang kita harapkan. Namun demikian, dalam beberapa puluh tahun terakhir, ASEAN tetap bisa mencapai pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata dunia. Jadi ini suatu prestasi, dan tentunya ASEAN Chairmanship kita tahun ini kita upayakan untuk mempertahankan itu, keberadaan ASEAN sebagai atau memiliki pertumbuhan ekonomi yang di atas rata-rata dunia. Nah, dengan perkembangan seperti itu dan tantangan yang ada di dunia saat ini, Indonesia tetap ingin memfokuskan bahwa dengan kerjasama ASEAN, keberadaan ASEAN itu, ASEAN harus tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi ya. Dan pusat pertumbuhan ekonomi ini tidak saja untuk kawasan, tapi kita harapkan juga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi global.
Jadi kurang lebih seperti itu, dan kemarin KTT ASEAN di Labuan Bajo, kita sudah mulai mengarah ke sana. Tentunya nanti pada saat KTT ASEAN di bulan September di Jakarta, kita akan memfinalkan bagaimana upaya-upaya ASEAN bekerja sama dengan partner kita, mitra dialog, ada mitra pembangunan, ada mitra sektoralnya ASEAN. Itu kita bersama-sama menjadikan ASEAN sebagai epicentrum of growth. Nah, tentunya ini kan banyak faktor dan elemen yang mendukung untuk ASEAN menjadi epicentrum of growth itu. Jadi juga ASEAN Chairmanship kita selain mengarahkan kepada aspek ASEAN Matters yang merefleksikan isu-isu politik dan keamanan, juga merefleksikan epicentrum of growth, yaitu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, di komunitas atau pilar sosial budayanya juga berkembang, kita kembangkan untuk mendukung menjadi pusat pertumbuhan ekonomi itu. Jadi kira-kira seperti itu, Mbak Dewi. Artinya memang kesepakatan yang kemarin sudah dilakukan di Labuan Bajo itu masih on the track ya Pak ya? Iya, ya. Jadi ini kan building block ya. Jadi KTT ASEAN bulan Mei itu kita canangkan. Ya, kita canangkan sejak Januari kita mulai chairmanship. Di KTT ASEAN kemarin kita perkuat dengan leaders agreement terhadap itu. Nantinya tentunya kita perkuat terus dengan aspek-aspek yang mendukung itu, seperti kita akan address food security, energy security, kemudian membentuk suatu regional health architecture, kemudian financial stability. Semua ini kan penopang untuk epicentrum of growth itu. Nah, untuk tadi Bapak sampaikan bahwa di September itu nanti akan hadirlah mitra-mitra ASEAN. Ya. Nah, ini apakah akan ada perkembangannya seperti apa Pak? Apakah dengan concern fokus yang sama yang dengan KTT ASEAN kemarin di Labuan Bajo, atau memang ada target-target lain Pak dengan mitra? Tadi Bapak sampaikan bahwa kita berharap bahwa tidak hanya pertumbuhan di ASEAN saja, tapi juga berkontribusi kepada pertumbuhan di global. Ya, jadi bisa kita lihat nantinya bulan September itu kelanjutan apa yang kita sudah sepakati di bulan Mei di KTT ke-42. Di KTT 43 itu kita perkuat apa yang sudah kita capai di bulan Mei, kemudian tentunya kita kembangkan lebih lanjut. Jadi agenda kita ini dari awal kita sudah pikirkan 1 tahun ini seperti apa. Dan pencapaian 1 tahun ini akan kita lakukan dengan bertahap. Karena kemarin KTT ke-42 kan only ASEAN only ya. Kemudian KTT ke-43 nanti dengan yang Mbak Dewi tadi sebutkan dengan partners kita. Nah, terus tadi Bapak sampaikan bahwa kondisi perekonomian global saat ini dalam kondisi ketidakpastian. Kemudian mau tidak mau ASEAN harus tetap bertahan, apalagi sudah mencapai pendapatan tadi pencapaian rata-rata di atas rata-rata dunia ya Pak ya. Nah, dengan segala resiko yang ada di pasar global, sebenarnya seberapa ketahanannya sih Pak negara-negara ASEAN itu potensi apa? Apakah mereka secara kemampuan itu masih bisa bertahan dengan kondisi perekonomian global saat ini? Ya, memang ini suatu tantangan yang sejak pembentukan ASEAN tahun 67 ya, faktor disparitas pertumbuhan atau pembangunan ekonomi di 10 negara anggota ASEAN saat ini kan memang terjadi gap ya. Jadi ini senantiasa menjadi tantangan. Dan khususnya Indonesia, kita berupaya untuk gap ini semakin dipersempit di antara negara anggota ASEAN. Jadi ini menjadi tantangan bersama memang untuk bagaimana ASEAN menjadi epicentrum of growth, dengan harapan bahwa ASEAN itu semakin terasa eksistensinya untuk masyarakat umum. Nah, ini yang kita juga ingin tekankan pada saat chairmanship kita tahun ini adalah bahwa ASEAN really matters, dan itu ASEAN itu bermanfaat bagi masyarakat umum. Manfaat bagi masyarakat umum ini kita lihat dari pertumbuhan ekonomi, dari peningkatan kesejahteraan, peningkatan pendapatan. Dan ini karena kita berbicara ASEAN berarti bukan saja Indonesia, tapi apa yang diperoleh itu bisa
diperoleh secara bersama 10 negara anggota ASEAN secara lebih merata. Jadi kalau saya sih melihatnya ya ini menjadi tantangan bersama yang kita sudah committed bersama untuk mengupayakan. Ada gap antar negara ASEAN ya Pak. Artinya memang kita pun juga pahamin kondisi perekonomiannya berbeda-beda. Ada yang memang sudah cukup baik, ada yang memang perlu disupport. Nah ini bagaimana sih upaya ASEAN dalam hal apa yang diinisiasi Indonesia agar gap yang ada itu tidak membuat mereka menjauh, tapi bisa membuat saling bersinergi? Ya memang di ASEAN kita ada yang namanya konsep Initiative for ASEAN Integration. Jadi mengintegrasikan perekonomian ASEAN ini secara lebih merata. Nah tentunya Indonesia sebagai chair tahun ini kita berupaya untuk konsep IAI ini semakin kita perkuat. IAI ini isinya adalah berbagai program dan proyek ya, yang ditujukan kepada negara-negara CLMV, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam. Nah, jadi proyek-proyek ini terus kita kembangkan dan pengembangan proyek ini dengan dukungan dari mitra kita, dari partners kita. Di luar negara ASEAN? Di luar negara ASEAN. Dan mereka juga committed untuk mendukung itu dengan dedicated program dan proyek terhadap CLMV ini. Diharapkan CLMV ini bisa semakin mempercepat upayanya untuk mengurangi gap yang terjadi. Nah ini Indonesia sebagai chair tentunya harus mengakomodasi dan mendorong konsep IAI ini semakin dapat diimplementasikan dengan dukungan dari partners. Dukungan dari partners ini kan tidak given ya. Jadi kita harus melakukan pendekatan, melakukan diplomasi kepada mereka bahwa ini memang suatu kebutuhan dan dukungan dari partners ini dibutuhkan. Ini dukungan yang diberikan partner ini dalam bentuk memang seperti apa sih Pak? Apakah bantuan investasi atau bantuan hibah atau seperti apa Pak? Bisa hibah, bisa investasi, bisa juga soft loan ya. Yang pasti adalah untuk mendukung proyek-proyek yang sudah disepakati di ASEAN ini bermanfaat untuk CLMV itu dan ASEAN secara keseluruhan. Jadi mereka bentuknya dalam bentuk dukungan expert, technical assistance, kemudian dukungan pembiayaan, ataupun mengundang para experts untuk belajar di negara-negara mereka, banyak bentuknya. Nah, itu kita semua nanti identify sebagai bentuk-bentuk dari dukungan partners itu. Memang ketika melakukan mengurangi gap itu transfer knowledge menjadi penting ya, Yeah. Pak ya. That's why mengundang expert untuk belajar dan berpikir pikir menjadi hal yang penting. Benar. Nah, kemudian ASEAN pun juga kemarin disampaikan Pak Presiden akan menggandeng mitra di Indo-Pasifik ya Pak ya. Dan kita tahu bahwa Indo-Pasifik itu 60% mencakup dari perekonomian dunia. Sehingga potensi pasarnya pun juga lebih besar di sana. Nah, bagaimana sih peluang ASEAN dan strategi ASEAN untuk bisa terjun bergabung berinteraksi dengan negara-negara Indo-Pasifik sendiri, Pak? Ya. Jadi untuk Indo-Pacific region ini atau kawasan Indo-Pasifik ya, kalau kita lihat dari peta, Indo-Pasifik ini kan bisa kita definisikan dari Indian Ocean sampai dengan Pacific Ocean ya, Samudra India sampai Samudra Pasifik. Kalau dilihat dari peta tuh ASEAN berada di tengah. Kawasan ASEAN tuh di tengahnya Indo-Pacific region. Sehingga secara logis, keberadaan di tengah itu menjadi sentral. Sehingga ASEAN memiliki kepentingan untuk bisa berkiprah dan berperan sebagaimana mestinya sebagai sentral dari Indo-Pacific region itu. Nah, untuk itu tahun 2019 Indonesia come up dengan prakarsa dan disetujui oleh ASEAN apa yang kita namakan dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Ini adalah cara pandang, visi, dan strategi dari ASEAN untuk mengupayakan kawasan Indo-Pasifik itu adalah sesuatu kawasan yang inklusif, yang bermanfaat, isinya adalah kolaborasi dan kerjasama, instead of rivalitas atau kompetisi, tapi
kawasan Indo-Pacific region ini kita arahkan untuk memberikan manfaat kepada ASEAN. Nah, untuk strateginya adalah dengan implementasi AOIP itu. Nah, mainstreaming dan implementation of the AOIP ini menjadi pilar ketiga dari keketuaan Indonesia. Keketuaan Indonesia di ASEAN ini bisa dikatakan terdiri dari 3 pilar. Yang pertama adalah ASEAN Matters, yaitu isu-isu yang berkaitan dengan political security issues. Kemudian epicentrum of growth, tentunya ini berkaitan dengan ekonomi dan sosial budaya yang mendukung ASEAN menjadi pusat pertumbuhan di kawasan dan nantinya mudah-mudahan di dunia. Dan pilar yang ketiga adalah pengarus utamaan dan implementasi dari konsep AOIP. Nah, ini dengan cara mengundang para partners untuk bekerja sama dengan ASEAN untuk kepentingan kawasan Indo-Pacific region ini. Dan benar tadi Mbak Dewi sampaikan 60% resources atau pertumbuhan atau pembangunan yang menguntungkan secara ekonomi itu ada di kawasan Indo-Pacific region. Oleh karena itu sangat strategis bagi ASEAN untuk bisa berperan memetik manfaat itu di mana ASEAN berada di tengah-tengah itu tadi. Nah, kalau kebutuhan dari negara-negara Indo-Pasifik sendiri Pak terhadap ASEAN, apakah di aspek sumber daya alamnya kah, di aspek tenaga kerjanya kah, atau di aspek mana Pak yang? Kalau menurut saya ya, Indo-Pacific region ini adalah suatu potensi. Apakah itu dari segi ekonomi, dari segi pembangunan, dari segi resources tadi, sumber daya alam, bahkan untuk aspek-aspek yang bersifat politik keamanan. Nah, oleh karena itu ASEAN melalui AOIP itu tadi menawarkan bahwa kawasan ini jangan dijadikan kawasan yang justru menjadi persaingan atau rivalitas yang pada akhirnya pasti akan merugikan. Jadi kita ingin Indo-Pacific region ini menjadi suatu kawasan yang bermanfaat bagi semua. Utamanya bagi ASEAN tentunya dengan menjadi lead ya. ASEAN harus menjadi lead dan tahun ini sekali lagi Indonesia benar-benar ingin mengimplementasikan AOIP ini karena ini merupakan pemikiran Indonesia yang disepakati di ASEAN dan kita harapkan semua partners kita, semua yang memiliki kepentingan terhadap Indo-Pacific region ini bisa bekerja sama dengan ASEAN dan kerjasama ini bisa berbagai aspek kalau menurut saya, sumber daya alam, maritim, kemudian konektivitas, kerjasama ekonomi secara umum. Nah, AOIP ini ada 4 priority areas. Yang pertama itu maritime cooperation, kerjasama maritim. Kedua itu konektivitas. Ketiga adalah pencapaian sustainable development goals. Dan yang keempat kerjasama ekonomi. Jadi itu konsep 4 priority area yang sudah kita canangkan di ASEAN untuk kita kerjasamakan dengan siapapun yang ingin bekerja sama di Indo-Pacific region. Apakah negara-negara Pasifik, apakah negara-negara di Indian Ocean, ataupun mainland Asia. Epicentrum of growth, salah satu pertumbuhannya tadi ada sosial budaya dan juga di perekonomian. Kalau sosial budaya itu dalam bentuk apa sih Pak? Sosial budaya kerja sama ASEAN ini kan di masyarakat ASEAN ini kan ada 3 pilar ya, politik keamanan, ekonomi, sosial budaya. Nah, sosial budaya ini tentunya kita melihat bahwa itu kerjasama di bidang sosial budaya yang pada akhirnya akan mendukung ASEAN bisa menjadi epicentrum of growth. Jadi yang kita kedepankan contohnya adalah kerjasama kepemudaan, youth. Nah, youth ini tentunya kita melihatnya sebagai aspek yang sangat strategis. Mereka adalah generasi kita di masa depan. Apa yang kita hasilkan saat ini tentunya kita harapkan akan diteruskan dan diperkuat oleh para pemuda ini. Jadi youth salah satunya, kemudian disaster management, banyak hal ya. Sosial budaya itu salah satu kerjasama di ASEAN yang sangat luas. Ada environment masuk di situ, lingkungan hidup, aspek-aspek climate change masuk di situ juga. Semua itu kan nantinya akan membentuk suatu fondasi yang kuat sehingga
upaya pencapaian epicentrum of growth itu bisa tercapai dengan melalui kerjasama sosial budaya juga. Bicara lingkungan, Pak, Ya. kalau di Indonesia itu kan menjadi permasalahan adalah sampah. Bahkan sampah itu sampai dengan kalau kita jumpai di laut dan lain-lain. Iya. Nah, apakah juga menjadi fokus utama dari negara-negara ASEAN juga, Pak? Dan apa sih bentuk real dukungan ASEAN untuk mengurangi sampah tersebut? Sampah ya tentunya itu juga menjadi salah satu fokus kerjasama di ASEAN selama ini. Mungkin tidak ter-highlight sedemikian rupa, tapi ada kerjasama-kerjasama di bidang penanganan waste ya, penanganan sampah. Apakah itu yang di darat dan utamanya yang di laut, yang di maritim. Jadi kita ada sekarang prakarsa-prakarsa, apakah itu di ASEAN sendiri ataupun bekerja sama dengan partner kita untuk menangani isu plastik debris, sampah plastik di laut utamanya. Ini sudah kita laksanakan sebagai bagian dari kerjasama maritim. Jadi bisa dikatakan semua kerjasama ASEAN itu sudah mencakup semua bidang. Apakah aspek teknologinya, aspek expertise-nya itu kita belajar dari partner kita. Jadi waste management, kemudian plastic debris di wilayah maritim itu menjadi salah satu fokus juga. Oke, kemudian kita bicara soal perekonomian, Pak. Kita tahu dengan kondisi saat ini, salah satu inisiasi yang ditawarkan Indonesia untuk mengurangi dampak ketidakpastian global adalah penggunaan uang lokal ya, Pak ya. Indonesia menawarkan 3 skema, yaitu salah satunya local currency settlement atau bilateral currency swap arrangement dan juga local currency transaction. Nah, tapi kan pada kenyataannya ini, kalau dilihat data saat ini kan belum semua negara ASEAN tuh menjalankan skema tersebut dengan Indonesia. Itu apakah ada kendala tertentu atau seperti apa, Pak? Kalau menurut saya kan begini ya, suatu kesepakatan itu kan bersifat politis. Jadi itu berisi komitmen, berisi janji. Nah, tinggal itu konsepnya sudah ada, agreementnya sudah ada, fondasinya sudah ada, tinggal bagaimana kita mengimplementasikan. Nah, aspek implementasi itu yang senantiasa banyak challenges ya. Apakah Indonesia mengalami hambatan-hambatan tertentu, apalagi mungkin teman-teman kita di negara lain, di negara anggota ASEAN lainnya. Tapi yang paling penting adalah komitmen politis itu sudah ada di ASEAN, bahwa kita sudah memiliki suatu visi dan kesepakatan bahwa kita akan melaksanakan ini yang ada di dalam agreement itu. Nah, implementasinya tentunya kita harus kembalikan ke kondisi, situasi dan kondisi di dalam negeri masing-masing. Tentunya banyak hal, aturan, regulasi, kebiasaan, atau infrastruktur dasar untuk melaksanakan itu yang perlu dibenahi dulu. Walaupun komitmennya sudah ada, belum tentu bisa pelaksanaannya secara langsung saat itu juga. Jadi harus ada upaya tambahan untuk memenuhi komitmen itu bisa berjalan. Artinya kan memang ketika kesepakatan bersama sudah dilaksanakan, perlu diturunkan dalam bentuk regulasi. Benar, ya Pak ya. iya. Bagaimana mengimplementasikan pengaturan di dalam masing-masing negara. Benar. Termasuk adalah penggunaan teknologi. Benar. Teknologi. Nah, Ya. untuk penggunaan teknologi sendiri Pak, untuk negara ASEAN itu kondisi seperti apa sih Pak? Kalau menurut saya dengan berbagai kunjungan teman-teman ke ASEAN sih sudah infrastruktur dasarnya sudah siap. Tinggal ya itu tadi, ini kita ada komitmen bersama, apakah ada regulasi aturan tertentu yang perlu diharmonisasikan, disinergikan untuk itu bisa berjalan. Tapi kalau kesiapan infrastruktur dasar ya sekarang in terms of digital economy ya semua sudah mengarah ke sana memang. Inisiasi ini adalah dilakukan Indonesia Pak. Apakah memang tujuannya satu-satunya hanya untuk mengurangi dampak dari perekonomian global atau sebenarnya ada misi yang lebih besar sih Pak terhadap penggunaan uang lokal ini Pak? Saya rasa sih ini komitmen untuk pertama
itu hal yang bagus untuk ASEAN, sehingga dalam rangka mencapai pertumbuhan dan kemajuan itu menjadi salah satu media atau avenue-nya ya. Kemudian kedua juga mungkin aspek preventif, melihat perkembangan global. Ini kalau terjadi krisis, dengan adanya ini kita merupakan suatu bentuk dari ketahanan kita untuk memenuhi apapun yang terjadi di luar kawasan ASEAN. Kita sudah memiliki measures atau upaya-upaya untuk terjadinya ketahanan atau kestabilan di bidang finansial keuangan. Saya tidak melihat agenda yang lebih besar ya, tapi hanya melihat bahwa this is something positif dan encouraging dan bisa mendukung ASEAN untuk mencapai epicentrum of growth itu. Memang saya dengar banyak yang mengkaitkan ini karena itu. Bisa saja dikaitkan, namanya juga orang menganalisa ya, tapi saya bisa yakinkan bahwa untuk ASEAN sendiri bahwa komitmennya adalah ini adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang bermanfaat, dan sudah saatnya ASEAN itu berpikir untuk melakukan hal-hal secara digital yang secara lebih kuat. Kalau menurut saya seperti itu. Tadi Bapak juga sampaikan concern dari ASEAN adalah salah satu adalah terkait dengan ketahanan pangan ya Pak ya. Iya. Ada posisi perang Rusia dan Ukraina, kemudian juga ada posisi adanya perubahan iklim yang berdampak kepada suplai makanan Pak. Iya. Nah, data FAO sendiri itu menghitung bahwa indeks ketahanan indeks harga global juga menembus rekor pada April 2022 di angka 156. Inilah indeks paling besar, paling tinggi, Pak. Ya, tentunya dengan situasi di Ukraina yang berkaitan dengan Rusia itu semua orang sudah tahu bahwa itu mempengaruhi sekali aspek global supply chain ya, utamanya dalam konteks pangan. Karena walau bagaimanapun Ukraina, Rusia merupakan salah satu produsen untuk aspek pangan. Kemudian juga dengan terjadinya situasi di sana itu kan itu mempengaruhi jalur logistik, sehingga itu ya yang kemudian tentunya elemen dan faktor lainnya, apakah produksi di negara-negara lain juga dipengaruhi menurun, sehingga tentunya itu kan mengangkat harga pangan menjadi tinggi. Nah, ini tentunya aspek pangan ini kan menjadi salah satu kebutuhan mendasar di negara anggota ASEAN ya, di ASEAN, sehingga Indonesia tahun ini memperkuat aspek food security itu. Waktu kita krisis di pertengahan tahun 90-an, tahun 97, itu kita juga sudah memprakarsai dibentuknya kerjasama ASEAN dengan 3 negara plus 3, yaitu China, Jepang, dan Korea Selatan, ROK. Itu kita memiliki mekanisme ASEAN plus 3 yang salah satu tujuan utamanya adalah mengadres atau menangani aspek-aspek ketahanan pangan. Dan itu sudah ada mekanisme-mekanismenya, terutama untuk beras. Nah, dengan perkembangan yang terakhir ini, food security ini, kita upaya perkuat apa yang sudah kita miliki. Misalnya selama ini namanya APTER ya, ASEAN Plus 3, Emergency Rice apa gitu ya, singkatannya APTER, itu kan khusus untuk beras. Nah, kita mau kembangkan lebih lanjut untuk komoditi-komoditi pangan utama lainnya bagi negara anggota ASEAN. Jadi dengan mekanisme ini dalam keadaan krisis, kebutuhan akan pangan itu akan tetap terpenuhi dengan adanya mekanisme itu. Nah, ini yang akan kita kembangkan dalam konteks food security. Tentunya banyak hal-hal pendukung lainnya untuk terciptanya mekanisme yang kalau terjadi saat krisis, ASEAN akan tetap aman dengan adanya mekanisme itu. Jadi kira-kira seperti itu yang akan kita upayakan untuk food security. Tentunya juga kita
tidak saja melihat global supply chain-nya, tidak melihat aspek produksinya juga, tapi juga memperkuat kemampuan ASEAN sendiri dalam memproduksi dan mempertahankan ketahanan pangan itu sendiri di within ASEAN sendiri gitu. Sebagian besar negara ASEAN kan masih merupakan penghasil alam ya Pak ya untuk pangan. Yeah. Untuk pangan. Apakah ada komitmen Pak ketika nanti krisis pangan itu terjadi di seluruh dunia di mana beberapa negara ASEAN itu kan mengekspor hasil pangan mereka untuk di luar ASEAN. Apakah akan ada komitmen bahwa nanti antar negara ASEAN itu menjadi prioritas untuk saling melengkapi itu kebutuhan? ada, mekanisme itu sudah ada. Jadi aspek food security atau ketahanan pangan ini selain ada tadi after, juga di dalam ASEAN sendiri kita memiliki mekanisme pada saat-saat krisis tertentu kita harus bisa saling membantu dalam hal terciptanya ketahanan pangan pada saat-saat krisis yang sedemikian rupa. Itu sudah ada. Tentunya kerjasama ASEAN itu selain kita melihat keluar, kita harus memperkuat diri dulu di ASEAN kan. Jadi mekanisme ASEAN yang sudah ada, kemudian kita kerjasamakan dengan partner kita. Menopang di dalam dulu Pak ya, sebelum kita keluar. Yeah. Oke, selain tadi soal rawan pangan, salah satu kesepakatan KTT ASEAN adalah soal pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pak. Benar. Bisa diceritakan Pak hasil draftnya, komitmennya seperti apa sih Pak? Jadi untuk TPPO ini ya, perdagangan orang atau manusia, kita sebenarnya sudah ada di ASEAN. Jadi ini di bawah mekanisme kerjasama kepolisian ASEAN, kemudian mekanisme kerjasama keamanan yang ada di ASEAN, itu sudah memiliki komitmen untuk menangani transnational crime atau kejahatan lintas batas, dan lebih khusus lagi mengenai penyelundupan dan perdagangan manusia. Nah, aspek yang terbaru di KTT ASEAN kemarin di Labuan Bajo, itu rupanya terjadi perkembangan atau tren di mana kejahatan ini itu sekarang menggunakan teknologi yang sedemikian rupa diselewengkan atau misuse of technology. Nah, jadi yang sudah ada dalam rangka memberantas kejahatan perdagangan dan penyelundupan manusia di ASEAN, kita perkuat lagi khususnya dengan yang menggunakan misuse of technology. Nah, ini kan yang terjadi, banyak warga negara Indonesia yang tertipu ya, atau ya tertipu kalau menurut saya ya, bahwa dijanjikan akan bekerja sesuatu, kemudian ternyata melakukan pekerjaan yang bersifat scamming menggunakan teknologi. Nah, ini memang sayangnya terjadi di beberapa negara anggota ASEAN, dan korbannya kebanyakan orang Indonesia. Nah, oleh karena itu Indonesia, pemerintah Indonesia dalam hal ini melihat bahwa ada kepentingan dan keharusan dan hal yang mendesak untuk kita berupaya menangani masalah ini. Oleh karena itu di KTT ASEAN kemarin kita come up dengan kesepakatan itu, khususnya TPPO yang menggunakan misuse of technology. Jadi gitu. Sebelum bicara soal kasus perdagangan orang menggunakan online scamming, Pak, tadi Bapak sempat menyampaikan bahwa isu TPPO sebenarnya sudah ada di ASEAN, tapi saat ini didorong. Ini apa sih yang akhirnya membuat isu ini muncul dan harus disepakati bersama? Apakah memang ada peningkatan yang cukup signifikan, dan seperti apa sih Pak sebenarnya kondisinya sendiri sehingga dijadikan isu tersendiri gitu Pak? Oke. Ya pastinya ini kan kepentingan Indonesia ya, karena Indonesia banyak dirugikan, warga negara Indonesia dirugikan. Atau karena memang Indonesia sebagai tuan karena kita ketua. Karena kalau kita bukan ketua belum tentu itu diangkat. Tapi kalaupun bukan ketua, Indonesia akan mengangkat. Nah, kebetulan pas sekali nih kita sebagai chair, kita memiliki prakarsa, dan kita yang sebagai chair itu mendrive supaya itu menjadi suatu komitmen. Jadi
saya bisa tekankan di sini, ini purely Indonesia yang memiliki kepentingan dan Indonesia come up dengan prakarsa ini yang akhirnya disetujui di Labuan Bajo. Ya. Jadi Indonesia itu memang cukup banyak kasusnya Pak meningkat Pak. Apakah memang dalam hal ini sebagai korban kah atau memang jadi bagian dari orang yang juga melakukan perdagangan terhadap lintas negara juga Pak? Kalau Dan yang kasus-kasus melakukan, yang sudah ada saat ini. saya tidak tahu pasti ya. Tentunya teman-teman dari Kemenko Polhukam, dari kepolisian yang lebih tahu ya. Saya tidak dalam posisi untuk bisa menjawab itu. Tapi yang saya jelas tahu bahwa Indonesia dalam posisi dirugikan, terutama masyarakat Indonesia dalam posisi dirugikan. Mengenai mafianya yang melakukan kejahatan ini ya mungkin bisa. Namanya juga kejahatan lintas batas ya. Jadi bisa juga orang setempat, bisa juga melibatkan oknum-oknum yang ada di Indonesia. Mungkin saja bisa terjadi seperti itu. Tapi untuk negara-negara ASEAN sendiri seperti apa Pak? Apakah memang juga ada tapi tidak banyak atau seperti apa sih kondisi secara umum di ASEAN untuk yang menjadi korban? Bukan, untuk kasus-kasus TPPU-nya Pak. Kasusnya kebanyakan memang di sana kan, di negara-negara itu. Jadi kan orang Indonesia itu dibawa ke sana dengan janji akan bekerja sedemikian rupa, ternyata melakukan pekerjaan seperti itu. Tentunya mereka merasa tertipu, kemudian melapor ke KBRI, ataupun juga yang ada juga yang merasa bahwa ya saya jalankan aja pekerjaan ini. Tapi ada yang merasa bahwa ini nggak benar, gitu loh. Nah itu pemerintah turun tangan untuk menangani itu. Yang terbaru adalah kasus Filipina kemarin ya Pak ya. Kasus Filipina kemarin itu kan ternyata memang ada masyarakat Indonesia yang menjadi korban dan juga korban yang akhirnya menjadi pelaku karena dia harus bekerja kemudian dipaksa dan dia harus mencari orang untuk bisa menjadi bagian yang ditipu tersebut Pak. Nah kalau dari penjelasan salah satu korbannya ketika ditawarkan pekerjaan di sana itu mereka menggunakan sosial media. Sosial media. Nah, online scamming ini kemungkinan besar banyak terjadi melalui sosial media. Bagaimana sebenarnya negara-negara ASEAN melihat perkembangan sosial media saat ini? Apakah memang diperlukan aturan rigid disepakati bahwa mungkin ya Pak, mungkin disepakati bahwa nanti provider yang akan digunakan di negara-negara ASEAN ada aturan-aturan tertentu Pak untuk meminimalisir tadi Pak penyalahgunaan dari sosial media. Ya, kalau menurut saya saat ini belum sampai ke sana ya. Tapi itu sudah terdeteksi sebagai suatu kemungkinan. Apakah aspek sosial media ini bisa dijadikan suatu hal yang dikerjasamakan oleh ASEAN, dijadikan suatu komitmen bersama. Namun sejauh ini belum sampai ke sana. Yang saya ketahui adalah bahwa apa yang disepakati di Labuan Bajo adalah khusus untuk hal yang berkaitan dengan misuse of technology untuk kejahatan perdagangan manusia. Baru sampai sejauh itu. Memang benar melalui sosial media itu. Makanya kita kan juga harus penting terutama untuk anak-anak dan keluarga kita ya. Bahwa kita senantiasa memberikan edukasi mengenai maraknya sosial media, bahwa tidak selamanya sosial media itu sesuatu yang positif, banyak negatifnya juga, dan ini terbukti dengan misuse of technology itu kan. Korbannya banyak di Indonesia ya Pak ya, yang tertipu untuk kasus TPPO ini. Jadi tadi bicara soal transaksi penggunaan uang lokal, itu basisnya adalah teknologi lagi ya Pak ya. Kemudian kasus online scamming juga basisnya teknologi. Apakah literasi digital ini menjadi concern juga sih Pak untuk negara-negara ASEAN? Oh iya, iya pasti. Sejauh apa? Jadi kerjasama di bidang IT ya, IT, digitalisasi, open data, dictionary itu sudah menjadi suatu hal yang dibahas di ASEAN dan dikerjasamakan dan diupayakan tercapainya komitmen-komitmen bersama untuk memperkuat ASEAN di bidang itu.
Jadi tadi saya sudah sampaikan ya kerjasama ASEAN itu bisa dikatakan mencakup seluruh hal ya. Hanya memang perkembangannya ada yang cepat, ada yang sudah advance, ada yang baru di awal, ada yang menghadapi kesulitan-kesulitan teknis tertentu. Tapi komitmen saya rasa semua memiliki komitmen yang sama bahwa ASEAN itu harus terus maju bersama, menangani tantangan-tantangan yang terjadi. Jadi untuk digital itu apakah yang kaitannya dengan komersil, ekonomi, ya, apakah yang berkaitan dengan aspek keamanan, apakah yang berkaitan dengan sosial budaya, itu sudah dikerjasamakan oleh ASEAN. Untuk mencapai pertumbuhan global, Pak, hal yang paling penting itu adalah menjaga kestabilan. Nah, bagaimana sih upaya ASEAN untuk menjaga kestabilan di wilayah ASEAN sendiri, Pak? Ya, stabilitas itu kita upayakan senantiasa dengan terus mengembangkan bahwa suatu hal itu harus kita bisa komunikasikan dan terjadinya dialog dan pembahasan bersama. Harus duduk bersama, iya, Pak, ya. Jadi habit of dialogue ya, yang dikemukakan oleh Bu Menteri Luar Negeri itu senantiasa menjadi salah satu agenda diplomasi Indonesia, bahwa sesuatu itu bisa berkembang ke arah yang positif, suatu masalah itu bisa menuju suatu problem solving, itu semua diawali dengan dialog, dengan komunikasi, dialog, kemudian tercapai kesepakatan dalam bentuk solusi. Nah, tanpa itu ya nggak akan terjadi kan. Makanya ASEAN itu dengan berbagai mekanismenya itu di segala sektor itu ada mekanismenya untuk berdialog, untuk membahas sesuatu. Kayak seperti tingkatan saya, para dubes ASEAN, itu minimal sekali sebulan kita ada formal meeting, itu di luar yang informal, yang kita adakan secara khusus karena terjadi sesuatu atau ada perkembangan tertentu. Tapi yang rutin itu sekali sebulan. Jadi, update ya, kondisi ya, agendanya Pak, ya? banyak tuh. Apakah itu kelanjutan di Labuan Bajo, apakah itu persiapan untuk KTT di September, apakah itu suatu isu tertentu yang come up dan mempengaruhi atau menjadi perhatiannya ASEAN, itu senantiasa kita bahas. Stabilitas kawasan ASEAN, kemudian kita bicara geopolitik dunia ya, Pak, yang selalu sangat tidak dinamis. Posisi ASEAN sendiri di mana sih, Pak? Ya, kita senantiasa berupaya bahwa ASEAN itu adalah suatu kerjasama yang memberikan manfaat kepada ASEAN dan juga memberikan manfaat keluar ASEAN. Itu konsepnya. Jadi keluar ASEAN itu kita harus bisa berkontribusi terhadap berbagai agenda global dan ikut berkontribusi dalam hal menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di luar kawasan. Jadi kalau kita lihat dari gambaran besar itu bahwa ASEAN itu harus bersifat signifikan, strategis, dan relevan ke dalam. Ke dalam itu tentunya untuk masyarakat ASEAN, untuk rakyat ASEAN. Keluarnya bagaimana ASEAN bisa ikut berkontribusi tercapainya solusi-solusi yang bersifat global, di mana solusi-solusi yang bersifat global itu juga akan ada manfaatnya untuk ASEAN sendiri. Jadi bisa disimpulkan nggak, Pak, bahwa posisi ASEAN untuk dalam kondisi geopolitik saat ini adalah netral dan solutif? Kalau menurut saya katanya bukan netral. Kalau netral itu kan ada aspek pasifnya ya. Jadi kita ASEAN itu melihat sesuatu perkembangan, melihat suatu situasi dan kondisi itu harus menentukan dulu kepentingan ASEAN terhadap suatu masalah itu apa. Kemudian setelah kita identify itu, kita harus aktif mengupayakan bahwa kepentingan itu bisa terakomodasi dengan perkembangan yang ada. Kalau netral kan kita nggak melakukan apa-apa. Kalau menurut saya seperti itu.
Jadi misalnya terjadi sesuatu di kawasan Indo-Pasifik antara negara A dan B, ya ASEAN kalau netral ya diam Diam aja. aja, nggak ngapa-ngapain. Tapi kita enggak, kita melakukan engagement dengan A dan B. Apa sih masalahnya? Apa yang bisa ASEAN perankan? Kemudian juga ASEAN juga memberikan pandangan, jangan begitulah, begini aja. Itu ASEAN lebih seperti itu. Tetap berkontribusi Ya, untuk memberikan manfaat ke dalam dan juga keluar dari ASEAN ya Pak ya. benar. Sedikit Pak ngebahas soal konflik Myanmar Pak. Dan merujuk lagi inisiatif Indonesia seperti apa untuk Ya, jadi bersumbang untuk sih? Myanmar ini memang suatu hal yang sangat disayangkan ya. Kita semua concern dengan apa yang terjadi, terutama kekerasan, bahkan pembunuhan yang terjadi ya. Kita sangat concern dengan itu. Namun dengan concern itu kita juga berupaya untuk mencari dan menawarkan solusi. ASEAN itu menawarkan solusi melalui 5-point consensus itu. Jadi 5-point consensus itu menjadi referensi ASEAN untuk Myanmar dalam rangka mencapai suatu penyelesaian. Nah, itu yang terus kita kedepankan kepada teman-teman kita di Myanmar. Yang jelas Myanmar kita pandang sebagai ASEAN family, keluarga dari ASEAN. Dan kita tetap menjunjung tinggi dan memperkuat kesatuan ASEAN. Myanmar adalah bagian dari ASEAN. Jadi ASEAN Unity itu tetap kita upayakan. Dan kita juga tidak menutup mata dengan dukungan dan bantuan yang diperlukan Myanmar. Misalnya kemarin ada siklon Mocha ya, kita tetap aspek kemanusiaan kita Tetap jalan. kedepankan. Namun secara politis kita mendorong Myanmar untuk mengimplementasikan 5-point consensus itu. Nah, sejauh ini perkembangannya memang tidak, mungkin bisa dikatakan tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh ASEAN, sehingga kita tetap mendorong Myanmar untuk meyakinkan Myanmar bahwa bagi ASEAN penyelesaian yang baik dan menurut ASEAN itu merupakan konsensus di ASEAN adalah untuk Myanmar menghormati dan mengimplementasikan 5-point consensus itu. Nah, Indonesia tentunya sebagai ketua tahun ini juga memiliki peran sebagai special envoy. Nah, peran special envoy ini terus dijalankan oleh Indonesia, walaupun banyak pihak yang tidak tahu, karena memang kita menjalankannya dengan strategi yang berbeda dengan sebelum-sebelumnya, yaitu kita melaksanakan quiet diplomacy, bahwa kita nggak mau diplomasi yang megafon, karena terbukti 2 tahun terakhir itu tidak menghasilkan sesuatu yang signifikan. Kita upayakan dengan diplomasi-diplomasi yang tertutup. Bukan berarti Indonesia tidak melakukan apa-apa. Jelas banyak yang dilakukan oleh Indonesia, namun memang tidak dibuka sedemikian rupa, karena kita berharap bahwa dengan pendekatan seperti ini, pendekatannya lebih erat, lebih personal, benar Mbak Dewi. Dengan harapan, dengan begitu Myanmar membuka diri untuk mau melaksanakan 5-point consensus. Membangun trust dulu ya Pak ya. Iya, ya. Tapi dasar utamanya bagi ASEAN adalah 5-point consensus, tidak ada hal lainnya lagi. Bapak tadi juga menyampaikan bahwa sebulan sekali ketemu dengan teman-teman ASEAN, ngebahas berbagai macam update dan lain-lain. Ya. Sebenarnya bagaimana sih Indonesia di mata ASEAN? Karena kan satu sisi kita juga lihat ya, Pak Presiden mendorong untuk segala event internasional untuk Indonesia tuh muncul di global, lebih dipandang gitu. Nah, kalau untuk teman-teman negara ASEAN sendiri bagaimana sih memandang Indonesia saat ini, Pak? Saya tidak bisa berbicara dari kacamata mereka ya, dan saya juga tidak dalam posisi untuk bisa menentukan bahwa teman-teman ASEAN seperti ini ke Indonesia. Yang jelas kita selalu membuktikan peran dan pentingnya ASEAN bagi Indonesia itu melalui aksi-aksi yang kita laksanakan. Undertakings kita, prakarsa kita, kontribusi kita, pemikiran kita, itu kita share kepada mereka. Ini loh yang menurut Indonesia akan membawa ASEAN lebih baik, lebih maju,
lebih progresif, dan tentunya dari pembahasan-pembahasan bersama itu bisa dikatakan hampir semua ya, apa yang menjadi pemikiran Indonesia itu bisa diterima oleh mereka, walaupun dengan proses pembahasan yang sedemikian rupa. Jadi saya menggambarkannya seperti itu aja, saya tidak ingin langsung mengatakan bahwa mereka melihat Indonesia seperti apa, tapi saya balik bahwa Indonesia setiap kali menjadi ketua ASEAN, apakah itu tahun 76, tahun 96, tahun 2003, tahun 2011, dan sekarang 2023, itu senantiasa kita menghasilkan outcome-outcome atau kesepakatan-kesepakatan yang signifikan. Nah, 2023 ini tentunya kita juga akan menghasilkan hasil-hasil yang signifikan, tidak saja signifikan, tapi kita pandang akan bermanfaat bagi ASEAN. Kita sudah buktikan di KTT ASEAN kemarin, dan nanti di September akan lebih kita perkuat lagi. Jadi kalau menurut saya, kalau membaca artikel, membaca pendapat pandangan para ahli, ya saya rasa semua orang bisa menyimpulkan lah bagaimana Indonesia sebenarnya dipandang dalam konteks ASEAN. Jadi tidak perlu menyampaikan Indonesia seperti apa, cukup orang membaca artikel ya Pak ya, sudah bisa menggambarkan. Saya rasa Indonesia. Sudah banyak lah yang menyampaikan bagaimana Indonesia peran dan kiprah strategisnya bagi ASEAN. Karena apresiasi terhadap Indonesia pun juga cukup banyak ya Pak ya dari luar ya, tidak hanya ASEAN dan saja. Tidak saja selama kita menjadi ketua 5 kali itu, tapi tidak menjadi ketua pun Indonesia kontribut untuk kemajuan ASEAN. Artinya kita membantu ketua pada saat itu untuk chairmanship-nya mereka itu juga sukses. Terima kasih Pak Watap atas waktunya bincang-bincang kami. Namun sebelum kita tutup Pak, mungkin ada pesan dan yang Bapak bisa sampaikan mungkin untuk ke masyarakat Indonesia seperti apa? Silakan Bapak. Ya, sekali lagi terima kasih Mbak Dewi sudah mau datang ke PT RI ASEAN ini. Mungkin apa yang disampaikan Mbak Dewi tadi pesan ya. Kalau menurut saya chairmanship ASEAN di tahun 2023 ini tidak terjadi setiap tahun. Ini terjadi 10 tahun sekali. Jadi untuk tahun ini memang ini sesuatu yang sangat unik dan sangat signifikan, dan Indonesia akan berupaya untuk menampilkan kepemimpinan Indonesia di ASEAN ini semaksimal mungkin, dan tentunya kepemimpinan Indonesia ini yang dijalankan oleh pemerintah RI tidak akan berhasil, tidak akan sepenuhnya tercapai secara maksimal tanpa dukungan masyarakat secara umum. Jadi mungkin awareness masyarakat terhadap keketuaan Indonesia di tahun 2023 ini perlu kita tumbuh kembangkan secara merata, sehingga masyarakat juga merasa ikut berkontribusi di dalam atau ikut berpartisipasi di dalam ASEAN Chairmanship 2023 ini. Dan dengan partisipasinya harapan kita tentunya juga merasakan manfaatnya dari Chairmanship Indonesia tahun 2023 ini untuk masyarakat Indonesia secara umum. Saya kira itu sih yang bisa saya pesankan, karena ini tahun keketuaan. Fokus saya adalah bagaimana tahun keketuaan ini bisa sukses. Sukses tidak saja oleh yang dijalankan oleh pemerintah, tapi juga tentunya mendapatkan dukungan sepenuhnya, partisipasi sepenuhnya dari masyarakat secara luas. Saya kira itu Mbak Dewi, makasih banyak. Terima kasih Pak Watap atas waktunya dan juga masukannya. Saya rasa dialog kita hari ini sudah cukup banyak kita ngebahas mengenai update-update apa saja sih yang sudah dilakukan dalam KTT ASEAN 2023. Bicara mengenai hal ketahanan pangan, bicara mengenai perekonomian, bahkan kita sedikit bicara mengenai Myanmar. Ditunggu kembali untuk dialog kita yang lain di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Makasih. Terima kasih banyak banyak. Pak.